Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asrofah. Saya mahasiswa PPG Transformasi BEK 1 tahun 2025 LPTK UIN Sultan Syarif Qasim. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran dengan modul ajar rukun iman dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Allahu Akbar. Allah. Sudah sarapan Pak belum? Sudah, alhamdulillah. Kalau sarapan badan kita jadi sehat. Hari ini siapa yang sudah sholat subuh? Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Arsaka sama siapa? Satria. Kenapa nggak masuk? Sakit. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sakit lekas sembuh. La ba'sa tahurun insya Allah. Semoga teman kita yang sakit lekas sembuh. Ayo sebelum kita belajar, kita periksa baju kalian. Sudah rapi apa belum? Berdiri dulu. Berdiri. Ayo, pakai ikat pinggang apa tidak? Kakinya pun tidak pakai. Pakai. Mas Bara? Pakai. Udah tertib semua, alhamdulillah. Duduk kembali. Nanti tapa semangat. Semangat. Hari ini anak-anak, sebelum kita mau belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ngacung? Siapa? Mbak Salma, ayo maju ke depan. Kita berdoa dulu bersama-sama ya. Siap, Kak. Kita berdoa. Tangan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya wal muslimina amin. Doa mau belajar. Rabbi zid. Tangannya diangkat Mas. Mas Fano, ini doanya gimana? Lang taqabbala Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita mau belajar temanya rukun iman. Yang kemarin kita sudah membahas tentang apa? Asmaul Husna. Masih ingat asma artinya apa? Nama. Husna artinya baik. Asmaul Husna artinya baik bagi Allah. Jumlahnya ada berapa asmaul husna? 99. Hebat, masih ingat. Kita hari ini mau belajar tentang rukun iman. Ada yang tahu apa itu rukun iman? Belum tahu. Berapa jumlah rukun iman? Nah, nanti kita
mau belajar tentang rukun iman yang jumlahnya ada 6. Hari ini sebelum Bu Guru mau melanjutkan pelajaran tentang rukun iman, kita harus tahu tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menjelaskan 6 rukun iman dengan benar. Yang kedua yaitu menjelaskan 10 malaikat beserta tugasnya dengan benar. Yang ketiga, memahami hal yang berkaitan tentang 6 rukun iman dengan benar. Yang keempat, mengkomunikasikan 6 rukun iman dengan benar. Yang kelima, menyajikan laporan tertulis mengenai 10 malaikat beserta tugasnya dengan benar. Yang keenam, yaitu menuliskan yang berkaitan dengan rukun iman dengan benar. Anak-anak, hari ini sebelum kita masuk ke materi rukun iman, kita mau menyanyi dulu biar fresh. Lagu Rukun Iman versi Nadam, pernah dengar? Di mana? Oh, di YouTube. Sekarang anak-anak pada hebat-hebat. Kita mau menyanyikan Rukun Iman versi Nadam Alfiah. 1, 2, 3. Rukun iman jumlahnya ada 6. Kita semua harus mengimaninya. Yang pertama, kepada Allah. Yang kedua, iman pada malaikat. Yang ketiga, pada kitab. Yang keempat, iman pada para rasul. Yang kelima, iman pada hari akhir. Yang keenam, iman pada qada-qadar. Hebat. Kita mau belajar tentang pengertian dari rukun iman. Ada yang sudah tahu rukun artinya apa? Ada tahu nggak? Dibaca. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya atau yakin. Jadi rukun iman artinya pokok-pokok keimanan atau dasar kepercayaan umat Islam. Contohnya seperti apa ya? Kok harus ada rukun itu artinya dasar atau pondasi? Contoh, orang Islam itu harus mempunyai pondasi kuat. Kalau nggak punya pondasi kuat akan goyah oleh rayuan setan. Seperti contoh rumah. Kalau kita bangun rumah, kalau kita tidak ada pondasi yang kuat, maka rumahnya akan roboh, ambruk. Betul sekali, karena tidak mempunyai pondasi yang kuat. Moro-moro langsung botone ditumpuk-tumpuk, langsung gawe omah. Jadi omah langsung ambruk. Seperti kalian umat Islam, seorang muslim, seorang mukmin mukminah, kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, kita akan goyah, terbujuk oleh rayuan setan. Ini arti dari iman. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Orang Islam harus mempunyai iman. Laki-laki yang beriman disebut apa? Mukmin. Terus wanita yang beriman disebut mukminah. Jadi kalian semua harus mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, biar tidak tergoda oleh setan. Nah sekarang tadi Bu Guru tanya, rukun iman jumlahnya ada berapa? 6. Yang 1 apa? Iman kepada siapa? Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, coba Mas Bara, rukun iman yang keempat, iman kepada siapa? Mbak Karisata, rukun iman yang kedua, iman kepada siapa? Pinter. Lanjut ya, rukun iman tadi jumlahnya ada 6. Kita bahas satu-satu ya. Dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan alam semesta. Langit bumi siapa yang menciptakan?
gunung, lautan. Siapa yang menciptakan? Manusia, hewan, tumbuhan. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, kita percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman yang kedua apa coba? Iman kepada malaikat. Bu guru tanya, masih ingat pelajaran TK apa enggak ya? Mbak Mila, tugasnya malaikat Ridwan, tugasnya apa? Ayo, lupa ya? Siapa yang tahu tugasnya malaikat Ridwan? Ngacung, Mbak Jazil. Apanya yang surga? Menjaga surga, hebat. Mas Pasa, coba tugasnya malaikat Israel apa? Ayo, masih ingat nggak pelajaran TK? Israel, ayo tugasnya apa? Malaikat Israel tugasnya? Ada yang tahu ngaceng? Mbak Naura? Mencabutnya, betul apa salah? Betul. Sekarang kita bahas rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga apa? Iman kepada kitab Allah, bahwa Allah itu menciptakan kitab. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, dan kitab itu merupakan wahyu tentang ajaran-ajaran tentang kebaikan. Kitab apa saja? Ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. 2, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang keempat, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Nah, sekarang kita umat Islam, kitabnya namanya apa? Al-Quran. Siapa yang menyampaikan kitab Al-Quran? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang keberapa? Ke-25. Pintar semua. Sekarang kita bahas rukun iman yang keempat apa? Masih ingat? Rukun iman yang keempat apa? Iman kepada Rasul. Pintar. Iman kepada Nabi dan Rasul. Siapa Rasul itu? Ada yang tahu? Rasul itu utusan Allah yang menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Jumlahnya ada berapa Nabi dan Rasul? Masih ingat nggak? 25 nama Nabi dan Rasul. Masih ingat juga pelajaran itu? Dari Nabi yang pertama Nabi Adam sampai yang terakhir 25 Nabi Muhammad mempunyai tugas masing-masing. Itu termasuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing dan mempunyai tugas masing-masing. Nabi yang terakhir, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu tentang Nabi Muhammad? Udah pelajaran dulu. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi umat Islam. Lahir di kota Makkah, wafatnya di kota Madinah. Siapa namanya ayah Nabi Muhammad? Sayyid Abdullah. Abdul Sayyid Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Kakeknya bernama pamannya bernama Abu Thalib. Sekarang kita membahas iman kepada apa ya? Rukun iman yang kelima ya. Iman kepada siapa? Hari kiamat. Hari kiamat. Kalian percaya nggak kalau hari kiamat itu ada? Ada. Kiamat itu hari hancurnya dunia. Gunung-gunung berterbangan, terus apa buminya, pokoknya semua yang di dunia ini akan hancur. Dan siapa yang mengetahui kapan kiamat itu akan datang? Allah. Kita manusia tidak tahu kapan itu hari kiamat, tapi kiamat tetap terjadi. Di dalam surah Al-Qari'ah sudah dijelaskan di situ. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa hari kiamat itu? Di surah Al-Qur'an dijelaskan tentang hari kiamat. Lanjut. Rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan atau ketentuan Allah. Qadar artinya ketentuan Allah yang telah terjadi. Dan qada dan qadar dinamakan takdir. Kapan kamu lahir, kapan kamu akan
dapat rezeki. Kapan kamu mati, jari Mas Ravan? Kapan kamu mati? Kapan kamu mendapatkan apa? Anak, jari Mas Bara. Kapan kamu mendapatkan anak? Allah sudah dicatat ya, dicatat sama Allah. Kapan waktunya? Kapan kamu akan meninggal? Sudah dicatat. Itu namanya takdir. Apa? Allah itu menciptakan wanita yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya kriwil. Semua berbeda, itu beda-beda nggih. Itu yang menciptakan Allah dan termasuk takdir. Bu Guru, Kak, aku hitam, ya udah diterima aja karena Allah menciptakan kamu hitam, nggak apa, nggak usah marry sama yang temannya yang warnanya putih, nggak apa-apa. Semua itu makhluk ciptaan Allah dan perlu kita syukuri. Kita harus bersyukur. Sudah, materi sudah cukup. Rukun iman ada 6. Kita ulang lagi. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada 2, ketiga iman kepada, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman qada dan qadar. Tugas hari ini kalian membuat kelompok. Ayo kelompoknya. Nah, Mas Rehan ke sana, Mbak ke sini. Sama Mas Hilman. Keluarkan buku akidah alaknya. Akidah alaknya dikeluarkan. Anak-anak hari ini, yaitu nanti kegiatannya mengurutkan. Di sini kan ada rukun iman yang acak. Nanti kamu mengurutkan. Ada angka 1 sampai berapa ini? Halo, lihat Bu Guru. Ada angka 1 sampai berapa? Nah, nanti kita kerja bersama-sama dipecahkan masalah ini. Bu Guru, itu kok nggak urut? Lah, kamu tugasnya kamu bersama-sama dengan teman-teman berdiskusi memecahkan masalah ini. Iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Nanti dicari. Ini digunting dulu, dicari terus ditempel di sini. Siap? Sudah selesai semua? Sudah. Nanti maju satu untuk mempresentasikan kegiatan hari ini. Ya, Mbak Naura maju, kelompok 4. Di bawah. Dibacakan yang keras biar teman-temannya mendengar. Temannya fokus ya. Fokus. Halo. Fokus pada Mbak Naura. Nanti kalau jawabannya ada yang kurang, misalnya jawabannya kurang betul, nanti dibetulkan. Kalau ada yang bertanya silahkan bertanya. Ayo Mbak, silahkan. Kelompok 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga. Iman kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Ayo yang lainnya. Iman kepada Allah, rukun iman yang ke-1. Iman kepada qada qadar, rukun iman yang ke-6. Iman kepada hari akhir, rukun iman yang ke-5. Iman kepada Rasul, rukun iman yang ke-4. Ada yang bertanya tentang kelompok 4? Jawabannya udah benar semua atau ada yang salah? Ya, tadi fokus yang depan. Jawabannya betul apa salah? Betul. Ada yang mau tanya dari kelompok yang lain? Tanya sama kelompok 4. Mbak Salimah mau tanya? Mungkin ada yang kurang jelas nomor berapa?
Oh. Iman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa, Mbak? Rukun iman yang kelima. Betul apa salah, Mbak Salma? Betul. Pintar, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk. Ya. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, dikumpulkan aja, mana? Kumpulkan dulu. Pekerjaannya dikumpulkan. Sudah semua. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Sudah siap? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berpegang untukmu, Pancasila. Anak-anak, hari ini senang apa sedih? Belajar tentang rukun iman senang apa sedih? Senang. Nah, tadi belajar tentang rukun iman, ada yang perlu dipertanyakan? Apa udah paham semua? Sudah. Rukun iman ada berapa tadi? Jumlahnya ada 6. Jumlah malaikat ada berapa? Jumlah nabi dan rasul ada berapa? 25. Hebat semuanya. Untuk kegiatan minggu depan berarti kita belajar tentang adab belajar. Saman belajar di rumah tentang adab belajar. Adab belajar yaitu cara-caranya belajar. Kalau belajar itu harus berdoa dulu. Sebentar lagi kalian mau akan tes PAT ya, tes akhir semester. Harus belajar yang rajin supaya apa? Supaya naik kelas, supaya pintar. Kita berdoa bersama-sama mengakhiri dengan kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Buku-buku dimasukkan semuanya di dalam tas. Terus Mbak Salma mimpin doa pulang. Maju sini. Siap, gerak. Sikap berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.